Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Utami Lestari dari kelas 11 Pascal. Di sini saya akan menjawab soal uji kompetensi 2 dan memberikan alasan mengapa saya mengambil jawaban tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Alasan saya mengambil jawaban tersebut atau memberikan jawaban tersebut karena menurut saya sendiri, demokrasi itu pengambilan keputusan secara bersama untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik, dan setiap orang memiliki hak mengungkapkan sarannya masing-masing, dan saya memperjelasnya di jawaban yang saya berikan sebelumnya. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi 2 macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Demokrasi tidak langsung, maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen dengan melalui pemungutan suara secara menyeluruh. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Pemerintah menjalankan program-program yang telah disetujui oleh badan perwakilan rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kedudukan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi secara langsung. Sistem ini memiliki perwakilan di parlemen, akan tetapi tetap dikendalikan oleh rakyat melalui referendum. Berdasarkan prinsip ideologi, terbagi menjadi 3 macam demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Alasan mengapa saya mengambil jawaban ini atau memberikan jawaban ini karena menurut saya demokrasi memiliki rasa terhadap orang lain, sehingga dibedakan akan prinsipnya masing-masing, sehingga dalam pembagian itu terdapat pembagian lagi sehingga kita mudah untuk memahaminya dengan baik. 3. Jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah pilar-pilar yang merupakan pondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis serta menegakkan berdirinya demokrasi. Alasan saya
mengambil jawaban ini atau memberikan jawaban ini? Karena menurut saya sebagai seorang guru demokrasi universal harus mengandung suatu pernyataan atau pendirian yang dimana akan menguntungkan keseluruhannya. Yang keempat, jelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari rakyat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya menguntungkan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Alasan saya mengambil jawaban ini atau memberikan jawaban ini karena menurut saya demokrasi Pancasila itu bersifat universal atau keseluruhan karena terikat oleh undang-undang, sedangkan demokrasi lainnya belum tentu. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mempengaruhi atau mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Alasan saya mengambil jawaban ini atau memberikan jawaban ini karena sedari awal menurut saya kemerdekaan sampai hari ini proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat di parlemen selalu melalui rangkaian pemilihan umum secara langsung. Kendati terdapat noda sejarah selama 32 tahun di bawah kepemimpinan seorang ex-jenderal, tetapi negara Indonesia memiliki fondasi sistem demokrasi. Yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang diperlukan dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan demokratis berikut adalah prinsip-prinsip yang dimana dapat digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Negara demokrasi sendiri memiliki arti adalah dimana pada sebuah negara yang dimana pemerintahan dan masyarakatnya membuat konstitusi di mana antara itu menjadi sebuah panutan, pedoman, dan dasar pada sebuah penyelenggaraan untuk kehidupan pada sebuah negara yang dimana bersifat berbangsa dan juga bernegara. Konstitusi di sini memiliki arti sebagai undang-undang dasar ataupun sebuah peraturan hukum yang dimana berlaku di sebuah negara. Yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pengertian dari hak asasi manusia sendiri adalah sebuah hak dasar yang dimana telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang dilahir di muka bumi ini, dan hak asasi manusia sendiri adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sendiri di sini juga mencakup terhadap hak untuk tetap hidup, hak untuk memilih agama dan menentukan memeluk agama, hak untuk memiliki kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan juga hak untuk mengeluarkan sebuah pendapat. Yang ketiga, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di sini, prinsip demokrasi sendiri adalah sebuah kegiatan yang dimana mengakui dan juga kemudian memberikan sebuah kebebasan kepada tiap individu yang dimana akan melakukan kegiatan untuk membuat sebuah serikat dan juga pembentukan terhadap sebuah organisasi, di mana setiap orang sendiri diizinkan untuk berkumpul dan juga hingga untuk membuat sebuah identitasnya kepada sebuah organisasi yang dimana telah dilahirkan atau didirikan
kemudian pada organisasi tersebut membuat orang kemudian dapat melakukan perjuangan dalam mendapatkan hak dan juga untuk melakukan kewajibannya. Alasan saya mengambil jawaban ini atau memberikan jawaban ini karena menurut saya prinsip yang mengandung nilai dan norma yang baik pasti akan tercipta sebuah demokrasi yang baik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tak akan luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.